Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton. Indonesia menjadi salah satu negara dengan pengguna media sosial terbesar di dunia. Penelitian yang dilakukan We Are Social menyebutkan bahwa rata-rata orang Indonesia ini menghabiskan 3 jam lebih sehari untuk mengakses media sosial. Total populasi Indonesia sebanyak 265,4 juta jiwa, sedangkan pengguna aktifnya media sosial ini mencapai 130 juta dengan penetrasi 49%. Hal ini menjadikan penyebaran hoaks sangat rentan terpapar oleh masyarakat karena mudahnya dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, dari pengertian agenda setting ini adalah sebuah teori komunikasi massa yang menyatakan bahwa media memiliki kemampuan untuk menentukan isu mana yang penting bagi publik. Teori ini menawarkan dasar pemikiran di mana penjelasan atau pemaparan saja tidak cukup karena konten media perlu dibuat menonjol sebelum diproses dan diterima oleh publik. Semakin sering media menyajikan suatu isu atau topik, semakin menonjol pula isu tersebut dan semakin besar pula perhatian publik terhadap isu tersebut. Nah, penyusunan agenda setting ini menjelaskan 3 proses. Pertama, yaitu berita diseleksi, diolah, dan disajikan yang dikenal dengan proses gatekeeping. Nah, yang kedua, menghasilkan agenda media. Nah, yang ketiga, ini agenda media mempengaruhi pendapat publik tentang isu yang ditonjolkan. Media sosial dalam teori agenda setting berhubungan erat dengan agenda publik. Ini media sosial memiliki posisi yang bisa menimbulkan beberapa aksi yang erat hubungannya dengan teori agenda setting. Media sosial memiliki koneksi antara pengguna dan saling menukarkan informasi. Nah, media sosial dan pesan instan adalah media yang banyak sekali digunakan sebagai media penyebar hoaks. Pesan bermuatan hoaks dapat disebarkan, direproduksi, bahkan dimodifikasi secara digital. Penyebarannya sulit untuk dikendalikan karena ada sistem penyimpanan digital. Hoaks masih dapat diakses dan disebarkan secara online dan juga offline. Bahkan setelah posting asli dihilangkan ini ya, sekalipun sebuah hoaks tidak dapat benar-benar dihapus. Ada begitu banyak saluran yang dapat dipakai untuk menyebarkan hoaks tersebut. Nah, jadi gambar atau konsep agenda setting dibentuk berdasarkan isu yang sedang beredar di masyarakat. Nah, isu ini menyangkut tentang berbagai topik, namun termasuk berita atau informasi hoax tersebut. Nah, berdasarkan temuan dari Kementerian Kominfo, isu-isu yang dianggap menonjol ini kemudian disajikan dalam bentuk informasi di media sosial. Kategori agenda setting media sosial terhadap isu atau hoax ini yaitu visibilitas, jumlah, dan tingkat menonjolnya isi hoax. Yang kedua, audience silence, tingkat menonjol bagi khalayak, relevansi isu hoax dengan kebutuhan khalayak. Yang ketiga itu valensi, menyenangkan atau tidak menyenangkan cara penyajian isi hoax bagi suatu peristiwa. Jadi, dapat disimpulkan bahwa agenda media sosial tentang hoax dibentuk oleh para pengguna media sosial itu sendiri. Jika sebuah tema meningkat dalam kurun tertentu seperti tentang politik atau pemilu gitu ya, dikarenakan pengguna media sosial atau netizen ini memiliki konsentrasi dan perhatian yang relatif sama tentang hal tersebut. Ada juga upaya dari pihak-pihak tertentu untuk memviralkan sebuah tema hoax untuk tujuan tertentu yaitu untuk menjatuhkan masing-masing kandidat presiden ya. Begitu pula dengan konten hoax. Agenda media yang terbentuk ini di media sosial mempresentasikan kepentingan para netizen. Bahkan pada konten hoax bidang kesehatan yang termasuk konten hoax terbanyak, agenda setting media sosial yang terbangun karena netizen ini menganggap konten tersebut penting untuk segera diketahui oleh khalayak. Terlepas dari benar tidaknya konten tersebut, dalam kasus penyebaran hoaks, media sosial adalah kendaraan komunikasi yang paling efektif digunakan penggunanya untuk membagikan ide pengetahuan dan pemikiran tentang konten hoaks, baik yang diproduksi sendiri maupun diterima dari orang lain. Cukup sekian dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.